pertemuan selanjutnya adalah mengenai organoleptik dari sediaan semisolida. Organoleptik itu artinya merupakan suatu bentuk fisik dari produk ataupun dari bahan baku. Fisiknya itu berupa warna, bau, rasa, dan tekstur. Nah, dimulai dari warna. Warna atau agen pewarna. Agen pewarna ini didefinisikan sebagai dyes, pigmen, ataupun substansi lain yang dapat mempengaruhi warna pada makanan, obat, ataupun kosmetik. Bahkan dia juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Pengertian ini dari US FDA. Tujuan dari penambahan coloring agent ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kriteria keberterimaan oleh pasien terhadap suatu produk farmasi. Misalnya vitamin B12, zat aktifnya itu kan warnanya merah. Nah, ketika dia tidak ditambahkan pewarna, jadinya tabletnya itu tablet putih dengan bintik-bintik merah. Kan itu jelek ya, secara appearance juga menurunkan keberterimaan pasien. Maka seringkali ditambahkan agen pewarna merah agar si tabletnya tersebut solid warnanya. Atau mungkin juga bisa di-coating dengan pewarna merah. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk membedakan dengan bentuk sediaan lainnya. Misal ada tablet yang sama dengan bobot yang sama, bentuk yang sama diproduksi di tempat produksi lain produksi yang sama. Nah, jika khawatir akan terjadi mix up atau kontaminasi atau bercampurnya dua sediaan tersebut, maka salah satunya bisa diberikan warna untuk pembeda. Ya, tujuannya adalah untuk melindungi konstituen yang fotolabil dalam formula. Misalnya jika ada komponen zat aktif yang dia itu sifatnya fotolabil, kita bisa campurkan dengan bahan lain dan bahan lainnya ditambahkan pewarna. Misal warnanya itu yang mampu memblokade masuknya cahaya. Nah, coloring agent ada dua, ada yang natural, ada yang dari alam, ada yang sintetis. Yang dari alam ada yang dari mineral. Contohnya red ferrous oxide, carbon black. Kemudian ada yang dari tumbuhan seperti klorofil, saffron, indigo. Kemudian ada juga yang dari animals, ada yang dari hewan, ada Tyrian purple dari snail, kemudian ada bright red dari coccinelle insect. Nah, yang dari sintetis biasanya dibagi menjadi 3, ada golongan azo, golongan nitroso, dan golongan nitro. Kita lihat, golongan azo ini sendiri biasanya ditandai dengan adanya gugus fungsi azo. Azo itu seperti ini. Jadi N double bond N yang uniting dengan 2 symmetrical atau asymmetrical identical or non azo alkyl or aryl. Jadi di sini ada azo contohnya. Kemudian dia bisa simetris, bisa tidak simetris. Nanti dia megangnya bisa aryl ataupun alkyl. Yang penting ada N double bond N-nya ini. Kalau nitroso biasanya dia itu kromofornya gugus NO atau NOH. Lihat di sini ya ada NO. Ini melambangkan bahwa dia komponen pewarna nitroso. Ada juga nitro. Nah, kalau nitro dia mengandung gugus aromaterapik yang mengandung gugus nitro atau NO2 atau hidroksi atau imino OH dan NHR. R-nya nanti bisa alkyl, bisa aryl. Kadang juga dia mengandung chloride, SO3H, dan COOH. Ini contohnya ya. Ini aromaterapic compound-nya, terus ada NO2-nya. Yang bawah juga ada aromaterapic compound, ada NO2. Nah, coloring agent itu kita pilih yang dia itu inert secara fisiologi. Maksudnya ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu dia tidak memberikan efek terapi ataupun efek samping. Dan non-toxic. Remain stable during storage, maksudnya dia selama penyimpanan itu tidak berubah warnanya, tetap stabil. Kemudian dia kompatibel dengan zat aktif maupun eksipien lainnya.
Kemudian ketersediaannya cukup banyak dan tidak mahal. Jangan sampai suatu tablet atau suatu sediaan farmasi itu dijual mahal karena karena komponen yang mahalnya itu adalah pewarna. Kan nggak make sense ya. Maksudnya urgensinya tidak sebesar itu untuk diberikan proporsi yang cukup tinggi dalam hal pembiayaan. Kemudian free from foul odor or unusual taste. Jadi maksudnya tidak memberikan bau atau rasa yang aneh ke dalam sediaan farmasi. Kemudian jangan lupa dia itu harus tersertifikasi dan juga disetujui penggunaannya menurut FDA dan FDNC Act. Nah, menurut si FDA, coloring agent ini bisa kita bagi menjadi 3, FDNC, DNC, and external DNC color. FDNC ini berarti dia boleh untuk food, drug, and cosmetic. Contohnya FDNC red nomor 3 atau erythrocin, FDNC red nomor 40 atau Allura red. Nah, sedangkan kalau DNC dia itu dyes dan pigment yang diconsider atau telah dibuktikan aman untuk penggunaan drug dan kosmetik ketika kontak dengan mukus membran ataupun ketika ditelan. Sedangkan eksternal DNC dia itu relatif toksik ketika digunakan secara oral, maka tidak boleh dipergunakan untuk produk-produk yang akan dicerna atau masuk ke dalam tubuh. Jadi hanya boleh dipergunakan untuk sediaan-sediaan eksternal atau topikal. Nah, berapa sih konsentrasi pewarna yang boleh digunakan? Sebenarnya yang boleh digunakan itu tergantung dari hasil trial. Jadi kalau misalnya sesedikit mungkin telah memberikan warna yang cukup sesuai dengan tujuan penggunaan pewarna tadi, ya sudah gunakanlah sekecil mungkin. Nah, biasanya untuk untuk larutan itu dia bisa menghasilkan warna yang satisfactory, maksudnya warna yang baik itu dalam rata 0,001 sampai 0,0005%. Sedangkan untuk powder biasanya 0,1% bisa kita tambahkan dengan cara pengenceran ataupun dengan triturasi. Nah, kemudian ini ada beberapa stability issue dari coloring agent dan bagaimana cara mengatasinya. Contohnya, misal kita menggunakan turmeric dari curcumin. Nah, si turmeric ini dia ternyata punya ketidakstabilan karena dia terdegradasi dengan ketika terkena UV atau cahaya ataupun radiasi visible jika digunakan pada sediaan kering ataupun sediaan liquid. Nah, cara untuk mengatasi fotodegradasinya bagaimana? Si curcuminoid ini bisa dikompleksasi dengan polisakarida branch atau siklik yang larut air atau yang bisa didispersikan ke water. Jadi kalau misalnya kalian pakai turmeric, pakai curcuminoid, itu jangan lupa ditambahkan polisakarida siklik atau branch. Dan juga ada ketidakstabilan lainnya bisa dibaca. Contohnya ini beta karoten. Beta karoten itu dia terdekomposisi pada pH tertentu, kemudian pada temperatur yang panas, light, dan metal ion. Caranya adalah menambahkan antioksidan, contohnya asam ascorbat. Di sini bisa dibaca sendiri. Kemudian kita masuk yang kedua adalah agen pemanis, sweetening agent. Nah, tujuannya jelas ya, dia untuk memberikan rasa manis. Jadi untuk memperbaiki rasa dari produk tersebut, terutama untuk obat-obat yang sangat pahit, misalnya emulsi ya, berarti lebih ke emulsinya pahit, terus misalnya diberikan untuk anak, jadi mau tidak mau kita harus tambahkan sweetening agent kan. Nah, obat-obatan yang pahit tapi diperuntukkan misalnya untuk pasien yang diabetes mellitus, penggunaan pemanis ini menjadi suatu concern khusus, jadi perlu kita tambahkan pemanis yang non-kalori. Istilahnya non-calorific sweetener, contohnya ada sorbitol, mannitol, dan xylitol. Bisa kita tambahkan dalam bentuk padatan maupun dalam bentuk cairan, contohnya si
sucrose 66,6% ya. Itu udah sering dibuat. Kemudian sweetening agent sama, ada natural, ada artifisial. Yang natural contohnya sucrose, sorbitol, yang buatan ada aspartam, sakarin, siklamat. Ini juga sama, ada contoh-contoh pemanis beserta ketidakstabilan dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kalau yang paling terkenal nih pasti reaksi Maillard dari pemanis tuh. Seperti dextrose. Dextrose itu dia ketika terkena amin, intinya gula-gula produksi ketika bereaksi dengan amin, misalnya aminnya dari excipient ataupun amin dari zat aktif, yaitu bisa terjadi reaksi Maillard. Jadinya muncul warna kecoklatan, bisa pada tablet, bisa pada larutan. Caranya adalah bisa dengan simpan di wadah yang tertutup rapat, cool and dry, atau hindarkan dari tadi penyebab proses oksidasinya, atau dari reduction substance. Tapi kalau misalnya si agen produksinya ini zat aktif kan nggak bisa diganti ya, berarti kalau gitu gulanya yang diganti. Sebentar. Yang ini juga ada yang lainnya, bisa dibaca sendiri. Mengapa? Udah masuk ke Teams? Udah sebutkan di Teams? Sudah, baru kan tadi ya? Udah. Ya.